Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ela Nurlela. Pada matkul studi kelayakan bisnis, di sini saya akan menjelaskan aspek sumber daya manusia di PT DHL Supply Chain Indonesia. PT DHL ini merupakan uh, uh, kepemimpinan global di bidang logistik dan manajemen. Perusahaan ini tidak hanya pada keunggulan operasional, tapi juga pada pengelolaan sumber daya manusianya. Yang pertama itu strategi dan pengelolaan sumber daya manusia ini. PT DHL ini menerapkan strategi SDM-nya yang selaras dengan visi global perusahaan, yaitu connecting people, improving lives. Perusahaan memahami bahwa karyawan ini adalah aset yang sangat terpenting untuk mencapai tujuan bisnis. Strategi sumber daya ini meliputi rekrutmen berbasis kompetensi. Proses seleksi dilakukan secara ketat dengan fokus pada keterampilan teknis, kemampuan beradaptasi, dan kesiapan untuk bekerja di lingkungan yang dinamis. DHL juga sering merekrut talenta pada melalui program graduate train untuk mengembangkan kepemimpinan pada masa depan. Pengelolaan talenta manajemen didefinisikan, dikembangkan, dan ditempatkan pada posisi yang sesuai. Yang kedua itu pengembangan karyawan dan pelatih. DHL ini percaya pada pentingnya pengembangan keterampilan dan pengetahuan karyawan. Program pelatih reguler berbagi tingkat pendapatan, akses ke berbagai pelatihan baik secara internal maupun eksternal, termasuk pelatihan kepemimpinan, keterampilan teknis, dan manajemen proyeknya. Terus yang ketiga ini kesejahteraan dan lingkungan dalam bekerja. DHL Supply Chain Indonesia memastikan kesejahteraan karyawannya melalui berbagai kebijakan yang mendukung keseimbangan antara kehidupan kerja dan kehidupan pribadi, yaitu work-life balance. Jadi mereka itu balance dalam bekerja. Terus yang pertama itu ada langkah-langkahnya: kesejahteraan dan keselamatan kerja, terus work-life balance, fleksibel dalam jam kerja, kebijakan remote working di beberapa bagian operasional. Yang keempat yaitu penghargaan dan pengakuan. DHL ini memiliki program penghargaan untuk mengapresiasi kontribusi dan pencapaian karyawan. Beberapa di antaranya yaitu Employee of the Month, ini penghargaan baik karyawan dengan kontribusi luar biasa di tempat kerja. Performance bonus, insentif berbasis kinerja untuk memotivasi karyawan dalam mencapai sebuah target. Global, yang kedua itu Global Recognition Programs, pengakuan di tingkat regional dan global bagi karyawan dan kontribusi yang sangat signifikan. Yang kelima itu fokus pada keberagaman, kesetaraan, dan inklusi, yaitu DEIB. DHL ini berkomitmen untuk menciptakan lingkungan kerja yang inklusif, beragam, dan bebas diskriminasi. Program ini ada beberapa, yaitu kesetaraan gender, mungkin mendorong partisipasi perempuan dalam peran kepemimpinan dan posisi strategisnya. Yaitu yang kedua itu inklusivitas budaya, memang penghargaan dan merayakan keragaman budaya, latar belakang, dan
perspektif di tempat kerja itu. Yang ketiga, kesempatan yang sama, yaitu equal opportunity. Semua karyawan mendapatkan kesempatan yang sama untuk tumbuh dan berkembang dalam karir mereka. Seperti itu. Terus jadi kesimpulannya itu menunjukkan komitmen yang kuat dalam pengelolaan sumber daya manusia dengan mengutamakan pengembangan keterampilan, kesejahteraan karyawan, dan menciptakan lingkungan kerja yang inklusif melalui berbagai inisiatif seperti pelatihan berkelanjutan, kebijakan kesejahteraan, dan fokus pada keberagaman. DHL ini tidak hanya memastikan produktivitas yang optimal, tetapi juga membangun budaya perusahaan yang kuat dan berkelanjutan. Pendekatan ini tidak hanya meningkatkan retensi karyawan, tetapi juga menjadikan DHL sebagai salah satu perusahaan yang penting diminati sebagai tempat kerja di sektor logistik Indonesia. Dan di sini saya akan melanjutkan dari aspek dalam produksi di PT DHL, yaitu jenis layanan dan produk yang ditawarkan. Memiliki divisi layanan yang berfokus, yaitu DHL Express, fokus pada pengiriman dokumen dan paket dalam waktu singkat, baik domestik maupun internasional. DHL Global Forwarding, layanan pengiriman kargo dalam jumlah besar menggunakan transportasi udara, laut, atau darat ya. DHL Supply Chain dan DHL E-commerce Solution. Terus yang kedua itu proses produksi ini, penerimaan barang inbound logistik, barang dari pelanggan diterima di pusat distribusi DHL. Proses verifikasi penimbangan dan pengodaan menggunakan teknologi barcode dan RFID dilakukan. Sistem manajemen otomatis memastikan efisien dan keakuratan dalam data. Terus yang kedua penyortiran barang, itu proses persortiran menggunakan sistem otomatis dan teknologi AI, kecerdasan buatan. Yang tiga, transportasi dan distribusi, ini ya, moda transportasi darat, truk, laut, kapal, udara, pesawat, kargo DHL. Yang tiga itu pengiriman akhir ke pelanggan menggunakan armada DHL, termasuk kendaraan listrik ya, pakai secara real time melalui sistem pelacakan online DHL. Yang ketiga, teknologi dalam aspek produksi DHL, internet, sensor digunakan untuk memantau kondisi paket dalam transportasi. Yang keempat, manajemen rantai pasokan, supply chain management, logistik yang cermat untuk mengurangi keterlambatan, pengelolaan stok yang akurat dan transparan, optimal jaringan distribusi global untuk meningkatkan efisiensi biaya. Yang kelima, keberlanjutan dan tanggung jawab lingkungan, menggunakan energi terbarukan dalam operasional, menggunakan kendaraan listrik dan pesawat kargo yang lebih efisien bahan bakar. Jadi yang terakhir, strategi meningkatkan efisien produk DHL, kolaborasi dengan mitra lokal, bekerja sama dengan penyediaan logistik lokal di setiap negara, fokus pada pengalaman pelanggan, berkelanjutan bagi karyawan untuk meningkatkan keterampilan operasionalnya, menawarkan layanan pelacak real time dan pusat bantuan pelanggan 24 jam. Secara keseluruhan aspek, PT DHL berfokus pada efisiensi, kecepatan, transparansi, dan keberlanjutan lingkungan. Seperti itu. Menjalankan DHL sebagai pemimpin dan industri logistik di bidang global. Seperti itu.